Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk para sahabat dapur Jowo. Kali ini masih saya jeda dengan request sahabat dapur Jowo, yaitu pasangan Leo dan Aquarius ya. Leo dan Aquarius yang request kedua ya. Saya jeda dulu karena mungkin numerologi juga agak panjang, jadi biar saya nggak bosen ya. Bikin video itu juga ada jenuhnya, jujur, karena saya tuh manusia yang moody, terkadang ya ada jenuhnya gitu. Dan di sini akan saya lihat bagaimana watak masing-masing Leo bertemu dengan Aquarius. Jadi kan ada tuh kalau di ramalan zodiak, Leo begini, Aquarius begini. Tapi ini bukan patokan paten ya. Sekali lagi ini saya lihat kalau kalian tuh bisa dengan Aquarius tuh yang muncul apa gitu ya. Jadi gitu. Bagaimana watak Leo dulu dan sama Aquarius, saya shuffle dulu ya ini untuk Leo. Terus bagaimana dia kalau pacaran akan saya shuffle juga, dan bagaimana kalau menikah ya. Terkadang pas pacaran oke, pas menikah itu beda. Terkadang begitu akan terjadi seperti itu. Ini Leo. Jumping card akan saya lihat. Saya ambil 7 kartu. Terus sekarang Aquarius ya, Aquarius. Bismillah. Saya takut salah lagi. Sudah tua agak banyak, kayak rupanya parah gitu ya. Oh iya, iya benar dengan Aquarius. Ada jumping card. Oke, ada jumping card ya. Oke, ada jumping card lagi. Aquarius. Nah, ini Leo ya, Leo dulu bagaimananya. Jadi saya gabung. Pada saat berhubungan dengan Aquarius itu bagaimana? Apa watak yang muncul? Ada Seven of Wands. Dia banyak merencanakan hidupnya dengan baik. Jadi banyak planning hidup ke depan. Dia begitu. Jadi Leo memang begitu, seorang perencana yang baik ya. Planner sejati. Kalau saya lihat seperti itu, dia tuh hidupnya harus makanya kadang Leo kebanyakan tuh suka berorganisasi, jadi ketua gitu, karena dia memang bisa kayak bisa membuat schedule hidupnya baik gitu ya. Di sini ada di Emperor, termasuk menjadi seorang pemimpin yang bisa tegas, menjadi seorang pemimpin yang bisa keras juga, dan dia bisa menjadi seseorang seseorang yang bisa dianut, seseorang yang bisa membimbing gitu ya. Untuk Aquarius ada Knight of Swords, pejuang yang gigih. Dia seseorang yang gigih, seorang yang berkobar-kobar, bersemangat tinggi. Keseimbangan emosinya juga bagus, emosinya stabil, antara otak dan hati dia stabil. Eight of Wands, tetap Leo itu orang yang suka di dunia yang itu tadi, dunia pendidikan bisa, di dunia yang dia bertemu dengan banyak orang. Dia melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dia termasuk orang yang sosialnya tinggi. Ini Ten of Cups masih, jadi perencana. Dia tuh banyak hal yang dia rencanakan bersama kamu tuh luar biasa. Ingin punya kehidupan bahagia bersama si Aquarius ya. Untuk pada saat dia sudah cocok sama seorang, dia akan menjadi seorang yang sangat setia dan bisa membahagiakan si Aquarius, bisa memberikan kehidupan yang bagus. Judgment, seseorang yang serius dan termasuk seseorang yang bisa kalau sudah serius bisa langsung, kalau sudah cocok sama seorang sih langsung kayak melamar, kayak walaupun hanya bertemu 1 bulan 2 bulan tuh bisa, kalau sudah sangat cocok bisa langsung itu tadi, berani untuk melamar kamu ya, berani untuk ngajak nikah. Yang Aquarius ada The Sun. Dia itu seseorang yang romantis, seseorang yang sangat bisa humble sama teman, sama menjadi pacar itu, termasuk dia itu bisa kayak bikin happy, orang yang periang. Pada saat si Leo mungkin sedih, Aquarius bisa bikin senyum. Dia termasuk orang yang ceria, makanya di sini ada The Sun ya, seorang yang bisa membahagiakan pasangannya itu dengan cara dia, dengan cara yang unik dan kadang cara yang konyol juga. Seseorang yang gampang panik. Ini gampang panik juga, seseorang yang kalau sudah punya banyak dipikir tuh dia juga bisa sangat kalut.
nggak bisa apa ya kelihatan tenang, tidak seperti Leo. Pinter apa ya, pinter merayu, pinter cari teman, pinter bernegosiasi juga. Dia termasuk orang yang ngomongnya itu kalau ke orang itu bisa, kalau sudah cocok juga, walaupun nggak cocok dia sangat pinter ngomong. Jadi komunikasinya bagus. Orang yang mudah tertekan, orang yang mudah tertekan. Ini ingat bahwa ini yang muncul pada saat kalian, saya dengan tebaran kartu pada saat kalian bersama Leo ya, bukan yang Aquarius general, bukan. Terus termasuk orang yang pejuang gigi juga, pekerja keras juga. Di sini ada Five of Wands, jadi dia juga banyak merencanakan hidupnya. Dia juga punya cita-cita yang tinggi. Page of Swords, dia juga termasuk orang yang termasuk tidak malas ya. Cuman terkadang dia akan membingung. Dia termasuk kadang kurang percaya diri dengan dirinya sendiri. Kadang terlalu banyak rencana tapi bisa banyak hal yang tidak terrealisasi, seperti itu. Bagaimana pada saat mereka pacaran? Akan saya shuffle yang goyang. Pada saat kalian pacaran akan saya lihat ya. Ada jumping card. Pada saat kalian berpacaran, saya akan ambil 7 kartu juga. Ini ya. Kalian bisa romantis, kalian bisa saling, ada Nine of Cups. Ini adalah kalian bisa saling membahagiakan. Kalian tuh bisa cocok. Terus Seven of Swords. Tetapi terkadang bisa cocok, tapi kalian juga bisa gampang tengkar. Jadi sama-sama kerasnya kayaknya begitu. Walaupun habis tengkar kalian bisa nyesel ya, oh iya begini. Jadi mudah tengkar, mudah rukun, mudah. Di sini kan juga akan memikirkan lagi untuk tidak bertengkar lagi. Jadi di sini sebenarnya kan tuh pasangan yang serasi, the lovers, punya visi misi sama, dan termasuk pasangan yang kuat. Di sini ada the strength, pasangan yang kuat. Walaupun cinta bisa besar kalau mereka benar-benar sama-sama kencangnya. Ini benar-benar cintanya besar dan bisa tidak tergoyahkan. Terus dan bisa untuk bisa membangun kalian tuh bisa saling menyemangati satu sama lain dengan visi misi masing-masing. Jadi kalian tuh bisa menjadi seorang pacar yang baik, seorang pasangan yang bisa saling mendukung satu sama lain. Walaupun sebenarnya kalau saya lihat aura Leo dan Aquarius ini tidak begitu gelap, cuman ada kayak kabut yang itu tadi. Mungkin kalian sama kadang kalau sudah salah paham, sudah emosi, bisa bener-bener gitu ya kayak. Tapi api itu cepat padam. Cuman kadang ada masih dongkolnya, kayak setelah itu biasa-biasa aja. Terjadi seperti itu lagi. Jadi kalau saya lihat dari aura, kalian itu lebih mudah, banyak hati-hati. Jadi kalian kalau tidak salah satu yang ngalah atau Leo yang diem, si ini bisa sering tengkar atau sering cekcok atau sering salah paham, sebenarnya begitu. Jadi salah pahamnya tuh lebih ke, saya lihat tuh lebih ke Leo-nya. Aquarius mungkin orangnya terlalu supel terkadang ya, supel, tapi kadang itu tadi terkadang Leo mungkin ada cemburunya. Leo juga banyak teman, cuman kalau dia punya pacar tuh bisa menunjukkan kemesraannya tuh di hadapan teman-temannya. Jadi benar-benar kalau sudah punya pacar, Leo itu akan kayak nempel terus, pengen sama pacarnya gitu, romantis. Dia benar-benar sayang banget sama pasangannya. Jadi kadang Aquarius pingin lebih bebas, kadang pingin lebih kayak jalan sendiri sama temen. Itu yang terkadang mungkin menjadi kayak kalian tuh akhirnya ada ego masing-masing sehingga menjadi ada pertengkaran kecil. Nah kalau saya lihat di pacaran seperti orangnya mengapi, percikan api. Walaupun kalian tuh cinta, kalian tuh sayang, tapi masih banyak itu saya sering tengkar, sering diem, nggak yang humble gitu, tidak yang humble gitu ya. Bagaimana kalau menikah? Bagaimana kalau menikah?
Ini di 10 tahun pertama ya, bagaimana kalau menikah di 10 tahun pertama. Ada jumping card ya. Ups. Saya ambil 4 aja. Banyak yang jumping card ya. Oke. Kalau menikah saya lihat di 10 tahun pertama cepat punya anak, tapi termasuk sering cekcok, sering stres, sering apa ya, kalian berdua tuh sering cekcok, banyak tertekan, hubungan kalian tuh kayak sering tengkar. Walaupun kalian ada salah satu di sini memang kalian juga berusaha untuk mereda itu, bahwa kalian sudah menikah, kalian berusaha untuk menyeimbangkan perasaan kalian, pengertian kalian tuh, kalian benar-benar tumbuh seiring berjalan. Di tahun ketiga itu, ini ya, tahun pertama akan cepat punya anak, juga akan ada dapat rezeki yang besar. Tahun kedua mulai akan ada kayak itu debat-debat yang luar biasa, ujian mulai berat. Di tahun ketiga ada Queen of Cups, kalian berusaha untuk memahami masing-masing nih, karena menikah itu pada saat pada pacaran sama menikah tuh beda. Ternyata begini. Kalau urusan rezeki, kalian besar, rezekinya besar. Kalau menikah rezekinya besar. Ini ada Ace of Pentacles, termasuk orang yang kerja keras juga. Leo dan Aquarius tuh satuannya bagus, jadi tidak satuan sama-sama malas, tapi mereka sama-sama pekerja keras ya. Jadi rezekinya bagus. Dan di 10 tahun pertama mungkin di tahun ketiga akan ada ujian yang rumit, tahun keempat, tahun kelima ujiannya juga rumit. Jadi ujiannya agak berat kalau dari aura, tapi nggak yang gelap banget. Ujiannya itu akan diawali agak yang dirasakan itu tahun ketiga sampai ke 10. Jadi ujian mereka itu berat, tapi di sini mereka bisa. Di sini ada The Magician. Mereka bisa melalui itu dengan baik. Ini kalau mereka berjodoh ya, karena jodoh tetap ketentuan Tuhan. Jadi mungkin akan ada yang berjodoh, ada yang tidak, ada yang di tengah-tengah nggak tahu, tapi ini yang berjodoh. Jadi sekali lagi hanya ini adalah tebaran kartu, hanya prediksi, sekali lagi ini bukan penentuan ya. Jadi kalau untuk menikah termasuk pasangan yang rezekinya bagus, cuman ujiannya agak berat karena saya lihat dari aura agak berkabut. Ujiannya agak lumayan complicated nih kalau berdua, kalau misalnya menikah. Karena saya lihat Aquarius itu sebenarnya kalau dari aura kurang cocok sama Leo. Jadi biasanya kalau cocok tuh auranya bagus biru. Jadi semakin tahun semakin mereka menemukan ibaratnya kartu tuh, ibaratnya puzzle itu semakin kayak tahu. Akhirnya mereka tahu satu sama lain, kekurangan kelebihan tuh akhirnya mereka tahu, saling memahami satu sama lain. Dan saya lihat Aquarius sama Leo ini semakin hari kayak semakin ada yang salah satu tertekan. Ini lebih ke Leo-nya yang tertekan. Bagaimana dengan 10 tahun kedua? Tahun kedua di sini ya, saya lihat ada Nine of Wands. Banyak hal yang sudah kalian lakukan di dalam pernikahan kalian ya, sudah 10 tahun kedua. Banyak hal yang sudah kalian lakukan, rencana-rencana yang sudah tersusun rapi untuk kehidupan kalian di masa mendatang. Tetapi lagi-lagi mungkin ada sesuatu yang bikin kalian akhirnya hubungan kalian seperti kacau atau stres, bikin tertekan satu sama lain. Dan kalian berusaha untuk melawan itu lagi, kalian berusaha mengalah lagi, menyeimbangkan satu sama lain lagi, memahami satu sama lain lagi, karena memang sudah menikah ya. Three of Wands, banyak ada rasa keraguan-raguan di 10 tahun kedua tentang pernikahan kalian. Bener nggak sih? Ada ujian yang mungkin merasakan itu berat, sehingga menjalani pernikahan itu kalian merasa sangat berat. Walaupun sudah ke titik yang kalian tuh sudah ke titik yang sangat luar biasa di pernikahan itu di 10 tahun kedua ya. Tetapi lagi-lagi kalian mengalami kekhawatiran, ketakutan
sesuatu yang sangat tertekan, sesuatu yang sulit kalian realisasikan ke orang lain, sesuatu yang sulit kalian ungkapkan apa yang kalian rasakan di keluarga kalian. Dan lagi-lagi kalian akan berusaha untuk menghadapi itu semua seolah tidak ada apa-apa ya. Kalian menjalaninya dan berusaha untuk saling menyadari lagi, keseimbangan itu akan ada lagi. Jadi ini saya lihat kalau Aquarius dan Leo nya benar-benar kencang, benar-benar dia memang bertahan di pernikahannya ya. Karena saya 10 tahun kedua itu agak auranya memang berat. Auranya berat akan banyak ujian yang menerpa mereka. Nah, bagaimana dengan 10 tahun ketiga? Saya lihat juga sangat berat. Ada di titik-titik itu, cuman kalau lihat dari Aquarius dan Leo ini, akan saya lihat dengan kartu tarot lagi ya, apakah benar apa yang saya lihat. Jadi tidak ada sih sebenarnya orang yang tidak dapat ujian ya. Sekali lagi, mungkin dengan ujian ini kalian akan menjadi seseorang yang lebih baik di hadapan Tuhan. Jadi tidak perlu ada yang ditakutkan. Memang hidup itu menghadapi ujian untuk menyelesaikannya. Ada banyak permasalahan untuk diselesaikan. Nah, akhirnya Tuhan akan memberikan penilaian pada kita, sebenarnya kita menjadi hamba yang bagaimana gitu ya. Ini saya lihat kalau Aquarius dan Leo, memang saya lihat pertama auranya itu lebih ke api, akhirnya itu saling menyakiti satu sama lain. Ya, ini ya. Nah, jadi. Dan saya lihat di 10 tahun ketiga itu dari indera saya, ini Four of Pentacles, mengalami penurunan keuangan sehingga bikin kalian stres di hubungan pernikahan kalian. Nah, Nine of Swords lagi, tertekan, stres, kalian saling menyakiti satu sama lain sehingga hubungan kalian tidak semakin harmonis, semakin tua. Salah satu ada yang berusaha mengalah, berusaha sabar ya. Nah, cuman ini ada satu, kalau memang kalian tuh ternyata dengan ujian yang berat ini semakin mendekatkan diri sama Tuhan, kalian bisa lulus nih dengan ujian yang berat itu, yang besar itu. Kalian tuh bisa bahagia di masa depan, tetap punya masa depan yang cerah. Kalian tetap berdua ya sampai akhir hayat kalian. Itu akhirnya kalian punya keseimbangan, punya keluarga yang baik, punya anak-anak yang baik, dan bisa memberikan kehidupan ke anak-anak yang lebih baik. Jadi sekali lagi semuanya dengan bagaimana kalian bisa mendekatkan diri sama Tuhan. Saya lihat di tahun ke-19, 20, 21, 22. Jadi memang ini ujiannya berat. Ibarat menikah itu akan banyak anugerah. Saya lihat kalau memang secara spiritual bagus juga, tapi ujiannya menghadapi ujian yang sangat berat. Ujian yang lumayan complicated di keluarga kalian. Ini kalau misalnya Leo dan Aquarius menikah. Sekali lagi ini hanya prediksi ya, tebaran kartu. Saya bukan menentukan nasib kalian. Monggo kerso percaya atau tidak, atau semoga bermanfaat lah. Mungkin bisa untuk referensi atau bagaimana. Jadi sekali lagi saya hanya manusia yang hanya bisa membaca dan merasakan. Semua tetap ketentuan Tuhan ya. Sekali lagi sahabat Dapur Jawa ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga ini bermanfaat. Dan jika ada salah kata saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.